Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulia Yulinda dengan NPM 25412023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam ekonomi, yaitu pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Mari kita simak bersama-sama dengan seksama agar lebih memahami bagaimana kebijakan pemerintah ini memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pasar. Dua kebijakan yang sering digunakan untuk memengaruhi kegiatan ekonomi adalah pajak dan subsidi. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Pajak digunakan untuk mengendalikan konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara, sedangkan subsidi digunakan untuk mendorong produksi dan membantu masyarakat agar harga barang tetap terjangkau. Namun, baik pajak maupun subsidi sama-sama mempengaruhi keseimbangan pasar, yaitu titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu pengertiannya. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sementara itu, subsidi adalah bantuan dana dari pemerintah kepada produsen atau konsumen agar harga barang atau jasa dapat lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya. Contoh subsidi itu seperti BBM, listrik, dan pupuk. Keterkaitan pajak, subsidi, dan keseimbangan pasar. Ketika pajak diberlakukan pada suatu barang, maka harga jualnya biasanya akan naik. Kenaikan harga ini menyebabkan permintaan konsumen menurun, sedangkan penawaran produsen juga dapat berubah tergantung pada jenis pajak yang dikenakan. Akibatnya, keseimbangan pasar bergeser, harga keseimbangan meningkat, dan jumlah barang yang diperjualbelikan menurun. Sebaliknya, jika pemerintah memberikan subsidi, harga jual barang menjadi lebih murah. Hal ini mendorong permintaan meningkat dan produsen juga terdorong untuk meningkatkan produksi karena beban biaya berkurang. Akibatnya, keseimbangan pasar akan bergeser pada harga yang lebih murah dengan jumlah barang yang lebih banyak. Mari kita bahas lebih dalam mengenai pajak terlebih dahulu. Ketika pajak diberlakukan, misalnya pada penjualan sebesar 10% pada suatu barang, maka harga jual kepada konsumen otomatis naik. Produsen akan menjual barang pada harga yang mencakup biaya produksi plus pajak tersebut. Dalam grafik ekonomi, pajak menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri ke atas, menandakan bahwa untuk setiap jumlah barang yang sama, harga yang harus dibayar konsumen menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan naik sementara jumlah keseimbangan turun. Dampak akhirnya, konsumen membeli lebih sedikit barang karena harga mahal, sedangkan produsen juga mungkin mengurangi jumlah produksi. Namun, negara mendapatkan tambahan pendapatan dari pajak yang dikumpulkan. Contohnya, ketika pemerintah menaikkan pajak rokok, harga rokok di pasaran meningkat, konsumen mengurangi pembelian, dan produksi rokok pun menurun. Tujuannya bukan hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga mengendalikan konsumsi barang yang dinilai beresiko bagi kesehatan. Sekarang, mari kita lihat kebalikan dari pajak, yaitu subsidi. Subsidi diberikan untuk menurunkan biaya produksi atau menekan harga jual. Dengan adanya subsidi, produsen bisa menjual barang dengan harga lebih murah kepada konsumen. Dalam grafik ekonomi, hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan ke bawah. Artinya, produsen mampu menyediakan lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah. Hasilnya, harga keseimbangan turun, sementara jumlah keseimbangan meningkat. Contohnya,
Bisa kita lihat pada subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Ketika pemerintah memberikan subsidi, harga BBM menjadi lebih murah bagi masyarakat, sehingga konsumsi meningkat. Produsen BBM pun terdorong untuk menjaga pasokan agar mencukupi permintaan pasar. Dampak pajak dan subsidi bagi masyarakat, baik pajak maupun subsidi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif pajak itu yang pertama meningkatkan pendapatan negara, yang kedua mengontrol konsumsi barang tertentu, terutama yang berdampak negatif. Yang ketiga, membiayai pembangunan dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Namun, dampak negatifnya dapat menaikkan harga barang, mengurangi daya beli masyarakat, dan menurunkan jumlah produksi dan konsumsi di pasar. Sedangkan subsidi memiliki dampak positif. Yang pertama, membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap mampu membeli barang pokok. Yang kedua, menjaga kestabilan harga barang penting. Terus selanjutnya yang ketiga, meningkatkan produktivitas produsen dalam sektor strategis. Dampak negatifnya, jika tidak tepat sasaran, dampak membebani anggaran negara. Kadang menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah, juga dapat menyebabkan pemborosan atau konsumsi berlebihan. Selanjutnya, keseimbangan baru setelah pajak dan subsidi. Setelah adanya pajak atau subsidi, pasar akan membentuk keseimbangan baru. Dalam kasus pajak, titik keseimbangan baru menunjukkan harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit. Sementara dalam kasus subsidi, titik keseimbangan baru menunjukkan harga yang lebih rendah dan jumlah barang yang lebih banyak. Dengan kata lain, pajak cenderung menekankan aktivitas pasar, sedangkan subsidi mendorong aktivitas pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan agar keseimbangan ekonomi tetap stabil. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pajak dan subsidi memiliki peran penting dalam memengaruhi keseimbangan pasar. Pajak cenderung menekan konsumsi dan produksi dengan meningkatkan harga, sementara subsidi menstimulasi keduanya dengan menurunkan harga. Melalui kebijakan pajak dan subsidi yang tepat, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memastikan kesejahteraan berjalan seimbang antara produsen dan konsumen. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pajak dan subsidi merupakan dua instrumen ekonomi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas ekonomi negara. Pajak berfungsi sebagai alat pengatur dan sumber pendapatan negara, sedangkan subsidi berfungsi sebagai alat bantu untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong sektor-sektor tertentu agar tetap tumbuh. Namun, kebijakan pajak dan subsidi tidak boleh diterapkan secara sembarangan. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap masyarakat, produsen, serta kondisi keuangan negara. Kebijakan yang tepat sasaran akan menciptakan pasar yang lebih sehat, stabil, dan berkeadilan. Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran penting dengan membayar pajak secara jujur. Kita turut berkontribusi terhadap pembangunan. Dan dengan menggunakan subsidi secara bijak, kita membantu pemerintah menjaga keseimbangan ekonomi agar tidak terjadi pemborosan atau ketimpangan. Melalui pemahaman ini diharapkan kita semua bisa lebih sadar bahwa setiap kebijakan ekonomi memiliki tujuan mulia. Bukan sekedar angka atau peraturan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bersama. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir.
Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang bagaimana pajak dan subsidi memengaruhi keseimbangan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Saya Mulia Yulinda. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Tetap semangat belajar, teruslah mengembangkan pengetahuan, dan jadilah generasi muda yang peduli terhadap kebijakan ekonomi bangsa. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.